Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Alif, dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muslim yang bersekolah di lingkungan non-muslim untuk menjadi dokter. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang anak yang tinggal di sebuah pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan bersekolah di sekolah madrasah. Ia bernama Alif. Ia merupakan anak dari seorang pria yang bernama Raza. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, kemudian kakeknya yang mengalami kelumpuhan, serta kakak sepupunya yang bernama Syami yang gemar menulis puisi. Kegiatan sehari-harinya hanya pergi ke madrasah untuk menghafal ayat suci Al-Quran bersama sahabat baiknya yang bernama Syakil. Mereka selalu berbagi kisah dan bermain layangan bersama. Suatu hari, Raza menerima surat dari Pakistan yang ternyata pengirimnya adalah kakaknya yang bernama Zehra Raza. Surat tersebut ditujukan kepada ayahnya untuk memberitahu bahwa dirinya akan menemui sang ayah yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Di dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa ia tidak pernah mendapatkan balasan surat darinya, sehingga untuk mengobati kerinduannya, ia membalas suratnya sendiri dengan mengatasnamakan sang ayah. Namun di dalam surat tersebut, Zehra tidak menuliskan surat untuk sang adik, sehingga Raza merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Zehra tiba di India dan disambut oleh Raza, namun kedekatan tak terlihat oleh kakak adik tersebut. Sesampainya di rumah, Zehra merasa sangat bahagia karena ia bertemu dengan sang ayah serta adik-adiknya, tapi tidak dengan Raza. Ia bahkan tak menyapanya. Keesokan harinya, Alif mengajak Syakil untuk sholat Jumat bersama, namun ia menolak dengan alasan bahwa saudaranya bernama Jamal telah datang dan ia akan diajak untuk mengelilingi kota bersama motornya. Kemudian Alif melihat Jamal yang sedang membereskan kamar dan buku-buku puisi. Melihat hal itu, Alif menceritakan kepada Jamal tentang Syami yang pintar dalam menulis puisi. Sore hari, Syami pergi ke rumah Syakil untuk mencari Alif dan bertemu dengan Jamal, dan Syami pun sangat marah kepada Alif karena menceritakan dirinya kepada saudara Syakil itu. Saat bermain layangan, Jamal melihat Syami sedang bersama Alif. Syami pun merasa sangat malu dan masuk ke dalam rumah. Tanpa disadari, Jamal mulai menaruh hati kepada Syami, begitu juga dengan Jamal. Semakin hari, Jamal semakin penasaran terhadap Syami dan semakin dekat, hingga suatu hari mereka pun memutuskan untuk berlayar dengan kapal yang sama. Keesokan harinya, Raza tidak tahan dengan perilaku Zehra yang semakin lama membuatnya semakin bersalah karena semasa kecilnya, di kota tersebut terjadi kegaduhan dan membuat keluarganya menjadi berantakan. Raza hanya dapat menyelamatkan sang ayah, begitu juga dengan orang tua Syami meninggal dunia dan hanya dapat menyelamatkan adik sepupunya itu. Kemudian teman ayahnya memberi saran untuk mengirim Zehra ke Pakistan agar membuat dirinya tetap aman bersama sahabat temannya itu. Namun di Pakistan, Zehra merasa tidak aman. Ia merasa di sana seperti berada di penjara bawah tanah dan meminta Raza untuk mengembalikan ke negara asalnya. Raza menjelaskan kepada Zehra bahwa dirinya telah membalas suratnya, namun ia malah dikejar oleh polisi dan mengancam akan memenjarakannya karena telah mengirim surat ke Pakistan yang dianggap sebagai musuh. Karena hal itu, Raza merasa ketakutan dan tidak dapat melakukan apapun untuk sang kakak. Melihat hal itu, Zehra memutuskan untuk membuat anak-anaknya tidak ingin merasa ketakutan di bawah paksaan seperti yang dirasakan oleh Raza dan harus mendapatkan kekuatan pengetahuan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa pengetahuan memberi kekuatan untuk memahami manusia, membantu dalam memahami hukum di dunia, serta merupakan jalan menuju agama. Melihat hal itu, Zehra menginginkan Alif untuk menjadi seorang dokter.
Untuk memenuhi keinginan sang kakak dan menebus kesalahannya, Raza pun memutuskan untuk memindahkan Alif ke sekolah biara, di mana sekolah tersebut mayoritas adalah umat Hindu, walaupun di dalam hati kecilnya, Raza menginginkan Alif untuk menetap di madrasah untuk menjadi hafiz Quran. Keesokan harinya, Raza dan Alif mendatangi sekolah biara. Di sekolah tersebut tidak menerima siswa pindahan dari madrasah. Mendengar hal itu, Raza memohon kepada kepala sekolah untuk menerima Alif dan akhirnya kepala sekolah pun memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Alif selama 3 bulan. Keesokan harinya, Alif datang ke sekolah barunya dengan memakai seragam baru. Hal itu membuat teman-temannya merasa iri karena seragam yang dikenakan Alif sangat bagus. Namun di sekolah barunya, ia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan karena memakai bahasa Inggris. Melihat hal itu, teman-temannya pun menertawai Alif. आप लोग हंस क्यों रहे हैं? I said silence. Silence. Don't laugh. Keep silence. Tak hanya Alif yang mendapatkan tempat baru, Jamal pun dipercaya untuk mengurus madrasah agar anak didiknya menjadi hafiz Quran. Sementara di tempat lain, Raza mendatangi kantor polisi untuk membantu Zehra yang dianggap sebagai orang Pakistan untuk menetap di India dengan syarat bahwa Raza harus membayar dan harus memalsukan kematian Zehra dengan menggunakan peti mati palsu di kuburan dekat rumahnya. Kemudian Raza pun menyanggupi hal itu. Sepulang sekolah, Alif menceritakan tentang sekolah barunya kepada Syakil, akan tetapi Syakil menyuruh Alif untuk kembali ke madrasah setelah kepulangan Zehra ke Pakistan. Kemudian di sekolah, Alif mendapatkan perilaku bullying oleh gurunya karena berasal dari sekolah madrasah. Alif tidak mengerti tentang angka, huruf, dan sajak. Kemudian guru mengatakan kepada Alif apa yang telah ia pelajari selama ini. Lalu Alif mengambil peci di dalam tasnya dan membacakan surat Al-Fatihah di depan gurunya. Melihat hal itu, gurunya semakin marah kepada Alif dan menyuruhnya untuk keluar dari kelas. Kemudian Alif menceritakannya kepada Syakil. Mendengar hal itu, Syakil sangat marah dan ingin memberikan pelajaran kepada gurunya itu. Namun Alif menolak dan akan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin kembali ke madrasah setelah Zehra pergi. Kemudian jika ayahnya tidak menyetujuinya, maka Syakil akan memberitahu Jamal untuk membantunya. Keesokan harinya, guru melakukan protes kepada kepala sekolah tentang keberadaan Alif. Sementara Alif mulai mendapatkan teman dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Sepulang sekolah, Alif bertemu dengan Syakil dan mengajaknya untuk melihat kegiatan sekolahnya pada pagi harinya. Sementara Raza berhasil membuat kuburan palsu milik Zehra dan mendatangi kantor polisi untuk memberikan sejumlah uang yang ia minta dan kasus pun berhasil ditutup. Keesokan harinya, di sekolah, Alif kembali mendapatkan kekerasan oleh guru karena Alif salah membawa bendera India, ia malah membawa bendera madrasah, namun guru menyebutkan bendera yang dibawa Alif adalah bendera Pakistan. Syakil yang berada di luar lingkungan sekolahnya melihat hal itu, kemudian Syakil berlari dan memberitahu Jamal serta Raza. Setelah itu, Raza bertemu kepala sekolah dan ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan untuk menerima Alif di sekolahnya. Namun Raza meminta 1 kali kesempatan lagi untuk menerima Alif bukan sebagai seorang muslim atau berasal dari sekolah madrasah, namun sebagai seorang anak yang membutuhkan pengetahuan. Mendengar hal itu, kepala sekolah memutuskan Alif untuk tetap melanjutkan di sekolahnya selama 1 bulan. Dengan adanya masalah tersebut, membuat Jamal merasa kecewa dengan keluarga Raza karenanya mempengaruhi siswa lain di madrasahnya. Hal ini juga berdampak dengan hubungannya bersama Syami. Sementara Zehra sedang bersiap-siap untuk kembali ke Pakistan, namun Syami menjelaskan kepadanya bahwa Raza telah membicarakannya kepada polisi sehingga ia tidak perlu kembali ke Pakistan. Selain kecewa dengan keluarga Raza, Jamal juga memutuskan untuk memberikan seluruh cintanya kepada Sang Maha Kuasa dan membatalkan hubungannya kepada Syami ke jenjang yang lebih serius. Pagi harinya, Raza mendatangi madrasah dan bertemu dengan Jamal untuk membicarakan Alif agar kembali ke madrasah karena ia telah menghafal 21 juz dan akan menjadi hafiz. Namun Raza menolak dan mengatakan bahwa ini adalah haknya untuk mendapatkan pengetahuan.
Karena tidak percaya dengan keputusan Jamal, Syami pun mendatanginya untuk mencari tahu kebenarannya. Namun Syami harus menerima dan merasa kecewa kepada Jamal karena ia tetap memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah seutuhnya. Pagi harinya di sekolah, guru mendapat surat dengan bahasa Urdu. Ia langsung menemui Alif dan menganggap bahwa ia adalah terorisme dan mengancam untuk membunuh guru tersebut serta akan meledakkan bom pada pagi harinya. Tak lama kemudian, Zehra pun datang ke sekolah untuk menemui Alif. Ia sangat marah karena Alif mendapatkan perilaku yang tidak sewajarnya, yang guru pun tidak mengerti tentang kehidupan Alif. Kemudian Zehra membacakan isi surat tersebut yang mengatakan bahwa Alif terus memuji gurunya walaupun terus memukulinya. Ia berjanji akan belajar dan akan menghafal pembelajaran bahasa Inggris seperti ia menghafal ayat suci Al-Quran, dan ia juga menjelaskan bahwa guru meminta ia untuk membawa bendera madrasah. कि उस दिन स्कूल में चांद तारे वाला झंडा लाने के लिए. Surat tersebut ia tulis bersama Syakil untuk mengatasi guru tersebut dengan mengatasnamakan Zehra. Mendengar hal itu membuat guru menjadi sangat bersalah. Pagi harinya Jamal menemui Raza di kuburan untuk membicarakan alasan memindahkan Alif ke sekolah. Kemudian Raza menjawab bahwa kenapa ia membiarkan Syami mencintainya karena Jamal adalah seorang penyair dan seorang penyair mengerti manusia dan perasaan mereka lebih baik serta mengerti baik dan buruknya. Namun sayangnya Jamal berubah menjadi Hafiz yang tidak mengerti maknanya. Mendengar hal itu, Jamal merasa sangat marah dan mengancam bahwa Zehra akan pergi ke Pakistan atau Alif akan kembali ke madrasah. Keesokan harinya, Zehra melihat seragam sekolah Alif dan kemudian mencari Alif ke madrasah. Namun adiknya mencegahnya karena jika Alif kembali ke sekolah, maka Zehra akan kembali ke Pakistan. Namun ia tak menghiraukan hal tersebut dan membawa Alif untuk pergi ke sekolah untuk menjadi dokter. बाजी आप समझ नहीं रही हैं। बाजी आप अली को स्कूल नहीं ले जा सकते। बाजी आप अली को स्कूल. Sesampainya di sekolah, Alif melihat Zehra dibawa oleh polisi untuk kembali ke Pakistan karena visanya telah kadaluarsa. Melihat hal itu, Alif dan semua orang merasa sedih dan terpukul. Sambil menangis, Alif mengejar Zehra sepanjang jalan, namun semua itu sia-sia. Ia pun berjanji akan mewujudkan cita-cita bibinya itu. 15 tahun telah berlalu, Alif berhasil menjadi seorang dokter dan selalu menunggu kedatangan Zehra ke India. Namun ternyata Zehra sudah meninggal dunia. Seperti itulah kisah tentang seorang anak muslim yang bersekolah di lingkungan non-muslim untuk menjadi dokter. Tak mudah menjadi orang hebat, mental harus kuat menghadapi cobaan yang berat. Tekad harus bulat untuk mengejar mimpi yang tak terlihat. Tetap semangat sampai derajat terangkat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.